Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kepikiran, gimana sih sebenarnya gerakan pemuda itu diorganisir di tingkat tertinggi buat benar-benar mengoptimalkan potensi mereka? Nah, hari ini kita bakal ngebahas secara mendalam dokumen resmi Peraturan Kepramukaan tahun 2021, yaitu Jukstran nomor 03 tahun 2021. Ini bukan sekedar tumpukan aturan birokrasi biasa loh, ini benar-benar cetak biru buat ngebuka potensi sejati dari pelatihan generasi muda kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh pikirin pertanyaan krusial ini. Gimana sih sebenarnya cara kita nyiapin pramuka muda, para penerus bangsa ini, buat ngadepin dunia kerja modern yang berubahnya cepet banget? Ini tuh udah bukan sekedar tentang belajar tali temali atau kemah-kemahan lagi. Ini soal adaptasi, teknologi, dan keahlian nyata di lapangan. Nah, persis di masalah inilah Regulasi Jukran 03 2021 hadir buat ngasih solusinya. Oke, biar gampang. Kita bakal bedah materi ini ke dalam 6 bagian. Pertama, apa itu Saka? Kedua, membangun keterampilan dunia nyata. Ketiga, 11 Saka nasional. Keempat, kepemimpinan dan struktur organisasi. Kelima, kita intip ke dalam pangkalan Saka. Dan keenam, merintis Saka baru. Yuk, langsung kita mulai aja. Masuk ke bagian pertama. Apa sih Saka itu? Mari kita kenalan dengan satuan karya. Kalau merujuk ke pasal 1, Saka atau Satuan Karya ini didefinisikan sebagai satuan organisasi buat peserta didik. Tapi, tunggu dulu, ini tuh jauh lebih besar dari sekedar gugus depan biasa. Ini adalah organisasi khusus di mana kaum muda, terutama pramuka penegak dan pandega, bisa ngebina diri, ningkatin pengetahuan, dan ngelatih keterampilan di bidang-bidang yang super spesifik. Dan yang paling penting, mereka dituntut buat langsung ngelakuin aksi nyata sebagai bentuk pengabdian langsung ke masyarakat. Lanjut ke bagian kedua. Membangun keterampilan dunia nyata, atau gampangnya, Akademi Vokasinya Pramuka. Saya suka banget ngibaratin Saka ini kayak akademi vokasi di dalam gerakan pramuka. Kenapa? Karena pasal 5 secara eksplisit nyebutin kalau pendidikan Saka ini sifatnya adalah pendidikan nonformal di bidang kejuruan atau vokasional. Jadi bayangin, ini tuh semacam inkubator, sebuah jembatan emas yang nyambungin energi masa muda dengan tuntutan karir profesional di dunia nyata. Jadi, poin krusialnya ada di pasal 4. Regulasi ini tuh secara spesifik dirancang buat ngebangun kecakapan hidup. Targetnya jelas, ngebentuk anak-anak muda yang punya jiwa kemandirian, kewirausahaan, dan pastinya kerelawanan. Mereka benar-benar dilatih buat nguasain skill fungsional dan etika kerja yang pas dengan zaman sekarang. Singkatnya nih, ini adalah sistem yang mastiin lulusannya punya mindset siap kerja dan gampang adaptasi lewat pendidikan non-formal yang berkualitas tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 11 Saka nasional dan berbagai pilihan keahliannya. Coba perhatiin betapa beragamnya jalur yang disediain sama pasal 7 ini. Saat ini ada 11 Saka nasional yang beroperasi. Mulai dari Saka Bahari buat urusan kelautan, Saka Dirgantara buat aeronautika, Saka Bayangkara bareng kepolisian, sampai ada juga Saka Kalpataru buat urusan lingkungan hidup dan Saka pariwisata. Jadi setiap anak muda tuh punya ruang tersendiri buat nemuin passion dan spesialisasi mereka yang relevan sama kebutuhan negara. Dan semuanya udah punya jalur serta kurikulum yang terstruktur rapi. Masuk ke bagian keempat, kepemimpinan dan struktur organisasi. Ini ibarat mesin penggeraknya Saka. Nah, ini brilian banget. Pasal 14 dan 18 ini ngatur model kepemimpinan yang konsepnya tuh kayak mesin ganda. Di satu sisi, kita punya pimpinan Saka. Mereka ini para eksekutif yang beneran turun tangan ngurusin administrasi harian, bikin program, sampai ngelatih peserta didik. Di sisi lain, kita punya majelis pembimbing atau MABI. Mereka ini dewan penasehat yang ngasih support moral, ngucurin dana, sampai nyediain fasilitas dari mitra-mitra strategis di luar gerakan pramuka. Dan biar pelatihannya selalu relevan, Pasal 14 ayat 2 mengamanatkan komposisi kepemimpinan yang super inklusif. Pimpinan Saka ditarik dari campuran perwakilan kuartir pramuka, para pejabat kementerian, pemerintah daerah, ahli-ahli dari BUMN atau swasta, sampai tokoh dari LSM dan asosiasi profesi. Model kolaborasi lintas sektor ini berlaku dari tingkat nasional sampai ke cabang loh, makanya peserta didik dipastikan selalu diajar langsung oleh para praktisi ahli di bidangnya. Oke, bagian kelima, kita bakal nge-zoom in ke dalam pangkalan Saka, si ruang mesin pembinaannya. Hal yang benar-benar menarik dari regulasi Jukran 03 2021 ini adalah ketegasannya. Segala sesuatu yang terjadi di tingkat paling dasar alias pangkalan Saka itu nggak dibiarin ngalir sembarangan, melainkan diatur secara terperinci dan profesional dalam kerangka hukum. Ini mastiin banget kalau nggak ada satupun unit yang jalan tanpa arah, bimbingan yang jelas, dan standar mutu yang seragam. Berdasarkan pasal 21, sebuah pangkalan Saka itu dikelola pakai prinsip yang sangat memberdayakan. Dari, oleh, dan untuk kaum muda, tapi tetap di bawah bimbingan orang dewasa.
Komponennya lengkap banget. Ada majelis pembimbing sebagai penasehat, lalu pamong dan instruktur sebagai pengajar ahli. Terus yang paling penting, ada Dewan Saka, badan yang diisi oleh anak muda sendiri buat merencanakan kegiatan harian mereka. Lalu ada Dewan Kehormatan buat ngejaga etika, dan Krida Saka alias unit terkecil buat ngelatih skill spesifik itu. Ekosistem belajar yang benar-benar mandiri. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, merintis Saka baru. Ini nih ruang untuk inovasi tanpa henti. Cukran 03 2021 ini sadar betul kalau daftar 11 Saka tadi itu nggak boleh kaku. Disinilah pasal 8 ngenalin konsep yang menurut saya brilian banget, Saka rintisan. Ini tuh semacam inkubator buat ngebentuk Saka yang benar-benar baru. Jadi kalau ada kebutuhan nasional yang mendesak, kemajuan teknologi baru, atau bahkan aspirasi dari pemudanya sendiri buat bidang yang belum terwadahi, mereka sah-sah aja memprakarsai pembentukan Saka rintisan. Sistemnya jadi selalu relevan dan terus berevolusi. Nah, yuk kita lihat gimana proses ngebangunnya. Di pasal 10 itu sebenarnya dimuat 7 tahapan birokrasi yang lumayan padat buat ngeresmiin Saka baru. Tapi biar gampang dicerna, ini udah dirangkum jadi 5 langkah besar. Dimulai dari studi kelayakan dan uji publik buat mastiin urgensinya. Terus, bikin acuan kegiatan atau kurikulumnya. Setelah itu diuji coba di lapangan, masuk ke tahap penilaian yang super ketat, dan kalau berhasil capai target sebaran di berbagai daerah, barulah bisa disahkan secara nasional. Prosesnya emang terstruktur banget buat mastiin inovasi, tapi tetap menjaga kualitas. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu kutipan langsung yang kuat banget dari pasal 4 ini. Tujuan akhir dari seluruh regulasi, tumpukan birokrasi, dan capeknya pelatihan di ruang mesin Saka ini adalah agar menjadi warga negara yang cinta tanah air, aktif, produktif, dan kreatif. Jukran 03 2021 ini bukan cuma ngomongin soal tata letak organisasi. Ini beneran soal memberdayakan masa depan. Pertanyaannya sekarang, kalau Pramuka aja udah punya cetak biru sekuat ini buat nyetak tenaga profesional masa depan, kira-kira sistem pendidikan formal kita udah lari secepat itu juga belum ya? Menarik buat dipikirin. Terima kasih udah ikutin sesi bedah materi ini, dan teruslah berpikir kritis.